Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Fadlan Rianto dengan NIM 210810364. Di sini saya akan melakukan presentasi dari teori EPPS pada mata kuliah psikodiagnostika non kognitif yang diampu oleh Pak Jelang Hardika, MPSI Psikolog. EPPS atau Edward Personal Preference Schedule diciptakan Alan L. Edwards 1953 dengan mengambil 15 needs berdasarkan 20 needs dari Henry A. Murray. Terdiri dari 225 pasang pernyataan, huruf A untuk pernyataan pertama dan huruf B untuk pernyataan kedua. Secara administrasi, testi diminta memilih satu pernyataan dari setiap pasang pernyataan atau force choice teknik yang dianggap paling sesuai untuk dirinya, bukan yang dianggap paling umum atau wajar oleh masyarakat dengan melingkari huruf. Waktu yang disediakan yaitu 45-60 menit. Pembatasan ini tidak mutlak. Yang lebih penting adalah testi dapat menyelesaikan tugas dengan lengkap. Bila ada item yang terlewati, minta testi untuk melengkapi. Untuk instruksi dari tes EPPS sendiri, yaitu pada halaman berikut, Anda akan membaca sejumlah pernyataan mengenai berbagai hal yang mungkin menggambarkan diri Anda atau mungkin juga tidak menggambarkan diri Anda, dan pernyataan-pernyataan tersebut selalu disajikan berpasangan. Perhatikan contoh di bawah ini. A. Saya suka berbicara tentang diri saya dengan orang lain. Yang B. Saya suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saya tentukan bagi diri saya. Manakah dari dua pernyataan tersebut yang lebih menggambarkan diri Anda? Bila Anda mirip dengan pernyataan A, hendaknya Anda memilih A. Tetapi bila Anda lebih mirip pernyataan B, hendaknya Anda memilih B. Mungkin Anda mirip dengan A dan B sekaligus kedua-duanya. Dalam hal ini, Anda diminta untuk tetap memilih satu di antara keduanya, dan hendaknya Anda tetap memilih yang lebih mirip diri Anda. Sekiranya Anda tidak mirip kedua-duanya, hendaklah Anda memilih yang Anda tidak terlalu jauh berada pada gambaran diri Anda. Ini bukan suatu tes. Di sini tidak ada jawaban yang tergolong betul atau salah. Apapun yang Anda pilih hendaknya merupakan suatu penggambaran dari hal-hal yang Anda lakukan atau perasaan Anda. Tetapkan pilihan Anda setelah membaca pernyataan yang berpasangan ini, dan jangan ada yang terlewati tanpa memilih. Pasangan-pasangan pernyataan ada pada halaman-halaman berikut ini serupa dengan contoh yang telah diberikan di atas. Bacalah setiap pasangan dan pilihlah pernyataan yang lebih menggambarkan diri Anda dengan cara melingkari huruf A atau B. Untuk aspek yang diungkap dalam EPPS yaitu ada achievement, deference, order, exhibition, autonomy, dan affiliation, serta interception, dan juga succurrence, dominance, abasement, nurturance, change, endurance, heterosexual, dan juga aggression. Deskripsi aspek. Untuk aspek yang pertama yaitu achievement, untuk berbuat sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sukar dan menarik. Lalu ada deference, untuk menyuruh orang lain memutuskan suatu pendapat bagi dirinya untuk menyesuaikan apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap dirinya. Lalu ada order, yang berguna untuk berbuat secara teratur dan rapih dengan perencanaan sebelumnya. Dan exhibition, untuk menjadi pusat perhatian, untuk menonjolkan suatu prestasi atau menanyakan keberhasilan. Lalu untuk autonomi sendiri yaitu untuk berdiri sendiri dalam membuat keputusan untuk menghindari urusan dan campur tangan orang lain. Dan affiliation sendiri untuk baik hati, untuk ikut ambil kerja bagian dengan teman-teman sekelompok untuk kerja bersama atau berbuat sesuatu untuk orang lain. Interruption
untuk menganalisa motif-motif dan perasaan seseorang, untuk memahami dan mengerti perasaan-perasaan orang lain. Lalu ada tolerance untuk menerima bantuan atau afeksi dari orang lain, supaya orang lain bersimpati dengan mengerti tentang dirinya. Dan dominance sendiri untuk mengatasi dan mempengaruhi orang lain, untuk memerintah orang lain untuk ingin diperlakukan sebagai pemimpin. Dan abasement untuk merasa bersalah bila orang lain berbuat kesalahan, untuk menerima fitnahan dan juga merasa takut dan rendah diri. Nurturance sendiri untuk menolong teman dan orang lain, untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan, untuk mengampuni dan berlaku dermawan terhadap orang lain. Dan change sendiri untuk berbuat sesuatu yang baru dan berbeda, untuk ingin mengikuti perubahan-perubahan keadaan dan kebudayaan. Lalu ada endurance yang berguna untuk bertekun dalam tugas-tugas yang dihadapinya, untuk tidak ingin diganggu selama bertugas. Dan heterosexuality untuk bergaul bebas dengan lawan jenisnya, untuk ikut aktif dalam pertemuan di mana orang dari jenis lain hadir. Dan aggression sendiri untuk menyerang pendapat orang lain yang berbeda, untuk suka mempermainkan orang lain. Lalu pada administrasi dari tes EPPS sendiri, yaitu testi diminta memilih satu pernyataan dari setiap pasang pernyataan atau four choice teknik yang dianggap paling sesuai untuk dirinya, bukan yang dianggap umum atau wajar oleh masyarakat, dengan melingkari huruf. Waktu yang disediakan 45 menit sampai dengan 60 menit. Pembatasan ini tidak mutlak. Yang lebih penting adalah testi dapat menyelesaikan tugas dengan lengkap. Bila ada item yang terlewati, minta testi melengkapi. Instruksinya yaitu pada halaman-halaman berikut, Anda akan membaca sejumlah pernyataan mengenai berbagai hal yang mungkin menggambarkan diri Anda, atau mungkin juga tidak menggambarkan diri Anda, dan pernyataan-pernyataan tersebut selalu disajikan berpasangan.